Oke, saya Arif Setiawan Muhammad akan menjelaskan tentang pengertian CV dan PT. Yang pertama ialah CV. CV atau Communitaire Fondscape yang biasa disebut persekutuan komunitas adalah suatu perusahaan yang didirikan oleh satu atau beberapa orang tanggung-menanggung bertanggung jawab secara solider dengan satu orang lebih sebagai pelepas uang atau Geldkäster dan diatur dalam KUID. CV pada konsepnya merupakan pemitraan yang terdiri dari satu atau lebih mitra biasa dan satu atau lebih mitra diam atau komanditer. Dalam CV, hanya sekutu komplementer yang boleh mengadakan hubungan terhadap pihak ketiga. Jadi, yang bertanggung jawab kepada pihak ketiga yaitu suku komplementer. Dan untuk persekutuan komanditer mempunyai dua macam sekutu, yaitu sekutu aktif dan pasif. Yang kedua ialah pengertian PT. PT atau perseorangan terbatas dulu disebut juga Namlos Fondscape atau NV adalah suatu persekutuan. Nama saya Angga Beratas. Berikut saya akan menjelaskan jenis-jenis CV dan PT. Adapun yang pertama, jenis CV. CV jenis-jenis CV dilihat dari segi hubungan hukum dengan pihak ketiga. Persekutuan komanditer dibedakan menjadi tiga tipe, yaitu yang pertama, persekutuan komanditer diam-diam. Pihak ketiga mengetahui persekutuan ini sebagai firma, tetapi mempunyai sekutu komanditer. Hubungan keluar menggunakan nama firma, sedangkan hubungan ke dalam antar sekutu berlaku hubungan sekutu komplementer dan sekutu komanditer. Persekutuan komanditer diam-diam dapat disimpulkan dari ketentuan pasal 19 sampai pasal 21 KUHD. KUHD tidak melarang adanya persekutuan komanditer diam-diam. Kedua, persekutuan komanditer terang-terangan. Pihak ketiga mengetahui secara terang-terangan bahwa persekutuan ini adalah persekutuan komanditer. Ketiga, persekutuan komanditer dan atas saham. Persekutuan komanditer atas saham. Modal persekutuan komanditer dibagi atas saham-saham. Persekutuan ini tidak mengatur di dalam KUHD, tetapi tidak dilarang oleh undang-undang. Pembentukan modal dengan menerbitkan saham diperbolehkan pasal 1337 KUH Perdata. Sifat kepribadian kekeluargaan pada persekutuan komanditer atas saham mulai mengendorkan jika dibandingkan dengan persekutuan terang-terangan yang pada hakikatnya adalah firma. Hal ini terbukti dari saham yang dapat dialihkan kepada pihak lain yang bukan keluarga, kerabat dekat ataupun bukan teman karib. Kedua yaitu jenis-jenis PT. Ada 6 macam perseroan terbatas yang umum, yaitu PT tertutup. PT tertutup adalah perseroan terbatas yang saham-sahamnya hanya dimiliki oleh segelintir orang saja, tetapi setiap orang dapat ikut serta dalam modalnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas, biasanya pemegang saham berasal dari famili sendiri atau sahabat karib. Surat sahamnya dituliskan atas nama. Kedua, PT terbuka. PT terbuka adalah perseroan terbatas yang saham-sahamnya boleh dimiliki setiap orang. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal, jadi setiap orang dapat ikut mengambil bagian dalam modal perusahaan. Biasanya saham-saham dari PT terbuka bukan atas nama, melainkan PT terbuka bukan atas nama, melainkan saham atas tunjuk, sehingga modal untuk dipindah
dipindah tangankan dengan menjualnya kepada orang lain. Ketiga yaitu PT kosong. PT kosong adalah perseroan terbatas yang sudah lama tidak menjalankan usahanya lagi atau bangkrut. Keempat yaitu PT asing, adalah PT perseroan terbatas yang didirikan di luar negeri dan mendirikan cabang di Indonesia menurut hukum yang berlaku di sana dan mempunyai tempat kedudukan di luar negeri juga. Menurut pasal 3 Undang-Undang Penanaman Modal Asing UU PMA dinyatakan bahwa perusahaan asing yang akan melakukan investasi di Indonesia harus berbentuk PT dan didirikan dan berlokasi di Indonesia sesuai dengan hukum yang berlaku di Indonesia. Kelima yaitu PT domestik. PT domestik adalah perseroan terbatas yang menjalankan kegiatan usahanya dan berada di dalam negeri. Juga mengikuti peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah setempat. Oke, sekian dari saya. Perkenalkan, nama saya Siti Auliana Setianingsih. Saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kelemahan dari CV dan PT. Yang pertama, kelebihan dan kelemahan CV. Kelebihan dari CV yaitu 1. Modal yang dikumpulkan lebih besar. Yang kedua, lebih mudah menerima suntikan dana. Yang ketiga, kemampuan manajemennya lebih besar. Yang keempat, pendiriannya relatif lebih mudah jika dibandingkan dengan PT. Kelemahan dari CV yaitu 1. Sebagian anggota atau sekutu di CV mempunyai tanggung jawab tidak terbatas. Yang kedua, kelangsungan hidupnya tidak menentu. Yang ketiga, sulit untuk menarik kembali modal yang telah ditanam, terutama bagi sekutu pinjaman. Yang kedua, kelebihan dan kelemahan PT. Kelebihan PT yaitu 1. Tanggung jawab yang terbatas dari para pemegang saham terhadap utang-utang perusahaan. Yang kedua, kelangsungan perusahaan sebagai badan hukum lebih terjamin. Yang ketiga, mudah untuk memindahkan hak milik dengan menjual saham kepada orang lain. Yang keempat, mudah memperoleh tambahan modal untuk memperluas volume usahanya. Yang kelima, manajemen dan spesialisnya memungkinkan pengelolaan sumber-sumber modal untuk itu secara efisien. Kelemahan PT yaitu 1. PT merupakan subjek pajak tersendiri. Yang kedua, pendiriannya jauh lebih sulit dari bentuk kepemilikan usaha lainnya. Yang ketiga, biaya pembentukannya relatif tinggi. Yang keempat, bagi sebagian besar orang, PT dianggap kurang skrip dalam hal dapur perusahaan. Itu adalah perbedaan PT dan CV. PT adalah bentuk perusahaan nomor 1 yang populer di Indonesia. Digunakan kegiatan usaha kecil, menengah, hingga besar, dan berbadan hukum. Sedangkan CV, bentuk perusahaan nomor 2 yang banyak di Indonesia. Digunakan untuk kegiatan UKM, dan tidak berbadan hukum. Pendirian PT harus sesuai Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Dan pendirian CV tidak ada undang-undang yang mengatur tentang pendirian CV. Pendirian PT adalah warga negara Indonesia. Warga negara asing dapat menjadi pendiri, namun dalam rangka penanaman modal asing. Dan untuk pendiri CV harus warga negara Indonesia. Nama perseroan pada PT tidak boleh sama atau mirip dengan nama perseroan yang sudah ada, dan itu diatur sesuai Undang-Undang PT Nomor 40 Tahun 2007, Pasal 16. Untuk nama perseroan pada CV boleh sama atau mirip dengan nama perusahaan yang sudah ada. Modal dalam pembentukan PT minimal 50 juta, dan modal untuk pendirian CV tidak ditentukan jumlah minimalnya. Perkenalkan, nama saya Siti Auliani Setianingsih. Saya akan menjelaskan persyaratan untuk mendirikan CV dan PT. Yang pertama, saya akan menjelaskan syarat untuk mendirikan CV. 1. Minimal 2 orang sebagai pendiri perseroan yang juga sekaligus bertindak sebagai pemilik perseroan yang terdiri dari persero aktif dan persero pasif. 2. Akte notaris yang berbahasa Indonesia. 3. Para pendiri CV haruslah warga negara Indonesia. 4. Kepemilikan perseroan 100% dimiliki oleh pengusaha lokal, artinya tidak boleh adanya keikutsertaan warga negara asing.
Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang persyaratan untuk mendirikan PT. 1. Membuat akte perusahaan. 2. Mendapatkan surat keterangan domisili usaha. 3. Mengurus NPWP perusahaan. 4. Mendapatkan surat keputusan pengesahan akte pendirian perusahaan dari Departemen Hukum dan HAM. 5. Mengurus SIUP, surat izin perdagangan. 7. Mengurus TDP, tanda daftar perusahaan. Selesai. Saya akan kembali menjelaskan tentang berakhirnya CV dan PT. Yang pertama, berakhirnya CV. Berakhirnya persekutuan komanditer boleh dikatakan sama dengan berakhirnya persekutuan firma, yaitu dianggap bubar apabila 1. Waktu yang ditentukan untuk bekerja telah lampau. Yang kedua, barang musnah atau usaha yang menjadi tugas pokok selesai. Yang ketiga, seorang atau lebih anggota mengundurkan diri atau meninggal dunia. Pasal 31 KUHD mengatur bahwa pembubaran persekutuan firma atau komanditer sebelum waktu yang ditentukan, karena pengunduran diri atau pemberhentian harus dilakukan dengan suatu akta otentik, didaftarkan pada pengadilan negeri, dan diumumkan dalam berita negara. Apabila hal ini tidak dilakukan, maka persekutuan tetap dianggap ada terhadap pihak ketiga. Pasal 32 KUHD mengatur cara penyelesaian pembubaran, yaitu dilakukan atas nama perseroan oleh anggota-anggota yang telah mengurus perseroan, kecuali apabila ditunjuk orang lain dalam akte pendirian atau persetujuan kemudian, atau semua persero berdasarkan suara terbanyak mengangkat seseorang untuk menyelesaikan pembubaran. KUHD tidak mengatur tugas-tugas mereka. Hal itu diserahkan kepada para persero. Pasal 1802 KUH Perdata mengatur bahwa orang yang ditunjuk untuk menyelesaikan pembubaran harus mempertanggungjawabkan segala usaha dan hasil-hasilnya kepada para persero, dan berkewajiban mengganti kerugian apabila persero menderita kerugian karena perbuatannya. Setelah urusan dengan orang yang ditugaskan ini selesai, maka pembagian kepada para persero dapat dilakukan. Yang kedua, berakhirnya PT. Menurut pasal 142 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas UU PT, berakhirnya perseroan karena 1. Berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham atau RUPS. Yang kedua, karena jangka waktu berdirinya yang ditetapkan dalam anggaran dasar telah berakhir. Yang ketiga, berdasarkan penetapan pengadilan. Yang keempat, dengan dicabutnya kepailitan berdasarkan putusan pengadilan niaga yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, harga pailit perseroan tidak cukup untuk membayar biaya kepailitan. Yang kelima, karena harta pailit perseroan yang telah dinyatakan pailit berada dalam keadaan insolvensi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Yang keenam, karena dicabutnya izin usaha perseroan sehingga mewajibkan perseroan melakukan likuidasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pembubaran perseroan berdasarkan keputusan RUPS diajukan oleh direksi, dewan komisaris, atau satu pemegang saham atau lebih yang mewakili paling sedikit 1/10 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara. Keputusan RUPS tentang pembubaran perseroan adalah sah apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan atau paling sedikit dihadiri oleh 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili dalam RUPS dan disetujui paling sedikit 3/4 bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan. Terima kasih.